Karena itu penting bagi kita ya. Kita bukan cuma jago teologi atau jago ngafal ayat, tapi biarlah hidup kita berpadanan dengan firman dan hidup kita muliakan Tuhan. Ya, jangan lupa iblis itu juga hafal ayat, bahkan bisa memutarbalikkan ayat karena hafalnya bisa diputarbalikkan. Apa bedanya dengan kita? Shalom, Bapak Saudara. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Kita belajar kembali dengan tema yang baru yaitu eskatologi atau yang biasa kita sebut dengan ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Banyak sekali rumor tentang akhir zaman, terutama kapan datangnya. Banyak rumor yang membuat orang takut kapannya datangnya, apa tandanya? Akhir zaman itu akan datang. Tanda yang jelas. Ketika bangsa Israel berhasil membangun kembali bait Allah, itu tanda yang jelas. Dan antikristus akan masuk ke dalamnya dan menyebut dirinya Tuhan. Ya, jadi kalau tanda-tanda sekarang ini jangan khawatir lah. Tanda-tanda alam itu memang menunjukkan, tapi tanda yang paling jelas yaitu ketika bait Allah sudah jadi dan antikristus masuk ke dalamnya, menyebut dirinya sebagai Allah. Bapak Saudara, antikristus memiliki ciri-ciri yang luar biasa. 1. Jenius dalam akal. Dalam Daniel 8 ayat 23, antikristus ini sangat jenius. Cara berpikirnya, cara memanipulasi orang, itu sangat jago. Ya. Yang 2, jenius berpidato. Dalam Daniel 11 ayat 36. Wow, luar biasa ya. Maka itu banyak orang sampai percaya kepadanya. Yang ketiga, jenius berpolitik. Seakan-akan ketika antikristus menguasai dunia melalui bait Allah dalam 3,5 tahun masa tribulasi, ya, bagian yang pertama, nanti kita akan bahas dalam video-video berikutnya tentang tribulasi. Itu seakan-akan dunia itu damai karena dia jago berpolitik. Nah, ini ya. Yang keempat, antikristus itu jenius dalam ekonomi. Daniel 11 ayat 43, Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Ya. Maka itu banyak orang berspekulasi satu mata uang itu mungkin. Nah ini ya, banyak orang berpikir itu wah sekarang cryptocurrency, wah, ya, atau Libra mata uangnya Facebook atau banyak yang lain. Digital money kembali ya, semua disangkut pautkan dengan akhir zaman. Jadi kita harus benar-benar kembali ke Alkitab, apa yang Tuhan mau. Yang kelima, antikristus itu jenius dalam militer. Wahyu 6 ayat 2, 13 ayat 2. Ya, Wahyu 13 ayat 2. Jadi jago akal, jago pidato, politik, diplomatis jago, ekonomi bagus cara berpikirnya. Ya. Jenius dalam militer. Yang keenam, jenius dalam keagamaan. Nah ini, kenapa orang itu bisa menyebut dia seperti Mesias atau seperti Tuhan? Karena dia jenius dalam keagamaan. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Wahyu 13 ayat 8. Karena itu penting bagi kita ya. Kita bukan cuma jago teologi atau jago ngafal ayat. Tapi biarlah hidup kita berpadanan dengan firman. Dan hidup kita muliakan Tuhan. Ya. Jangan lupa iblis itu juga hafal ayat, bahkan bisa memutarbalikkan ayat karena hafalnya bisa diputarbalikkan. Apa bedanya dengan kita? Kita harusnya hafal ayat dan melakukannya. Ya, antikristus jenius dalam keagamaan. Ya. Karena itu semua orang bisa percaya. Wah, bayangkan ya, cerdas, pidatonya meyakinkan. Ya. Politik, diplomatis, antar negara bagus, semuanya terasa damai. Ekonomi, berkembang, perkembangan ekonominya, rate-nya, persentasenya besar. Militer jago, buat alat, jago pertempuran, bahkan agamanya jago. Kelihatannya begitu sempurna untuk sebagai pemimpin. Namun nanti setelah 3,5 tahun yang pertama, antikristus akan menunjukkan jati dirinya. Ia akan membatalkan semua perjanjian.
Dan 3,5 tahun yang kedua, itu akan terjadi chaos yang begitu besar. Ya. 7 tahun masa tribulasi, 7 tahun yang berat bagi dunia. Namun orang percaya akan mengalami rapture yang menyelamatkan. Kita akan bahas di video-video berikutnya mengenai tribulasi, mengenai pengadilan-pengadilan yang ada. Kita bahas dari kitab nubuatan yaitu Wahyu. Bapak saudara yang seringkali bingung ya, aduh Wahyu ini gimana cara bahasnya ya, Wahyu ini gimana ya cara tahunya ya. Maka kita akan bahas bersama-sama kitab Wahyu, dan bila kita sama-sama bukan takut akan masa depan, tapi kita boleh tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita semua yang percaya dan mengasihinya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua, ayo terus bertumbuh dalam Sola Gratia, mengasihi Tuhan dengan hati, jiwa, akal budi kita, dengan kekuatan kita, dan biarlah kita jadi berkat bagi banyak orang, jadi jawaban. Ya. Salah satu hal yang menarik bagi kita adalah menjadi jawaban. Mungkin teman gereja kita kurang mengerti, atau saudara kita kurang mengerti tentang firman. Bila kita boleh bagikan apa yang kita tahu sesuai dengan firman Tuhan dan boleh dimengerti dan dilakukan. Tuhan berkati kita semua, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang baik ini, kami boleh sama-sama belajar tentang akhir zaman. Kami tahu Tuhan pemegang masa, dari awal sampai akhir Tuhan punya rencana yang baik. Ajar kami mengasihi-Mu lebih lagi, dan kami bukan ketakutan akan akhir zaman, tapi kami tahu rencana Tuhan baik bagi kami semua. Bila video ini, bila setiap yang mendengar diberkati oleh Tuhan, imannya bertumbuh-tumbuh mengasihi Tuhan dengan hati, jiwa, akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya, kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bagi Bapak Saudara yang ingin berdiskusi, silakan tinggalkan di kolom komentar ya, berdiskusi satu sama lain tentang pertanyaan atau boleh bantu menjawab, mungkin ada yang bertanya. Kita sama-sama belajar ya, dan boleh mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Bagi semua yang suka, silakan tinggalkan like, subscribe channel ini biar dapat memberi manfaat, yaitu pengetahuan yang lebih lagi tentang teologi, tentang firman Tuhan. Dan bagi yang diberkati ingin membagikan, tekan tombol bagikan ke teman, saudara, rekan, bila firman Tuhan dibagikan dan tidak kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan, sampai ketemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.